warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, hari ini kita belajar tematik lagi. Tema kita sudah masuk ke tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkungan. Masuk ke pembelajaran 4 ya. Langsung saja kita masuk materi. Apa dampak dari perburuan hewan liar ya? Nah, sikap apa yang harus kita lakukan dengan hewan-hewan liar tersebut? Sekarang akan kita bahas tentang ini. Perburuan hewan liar akan membawa dampak yang tidak baik. Sudah jelas ya. Dampak tersebut bisa menyebabkan hewan punah dan kerusakan lingkungan. Jadi, ayo kita pelajari lebih lanjut. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati seperti flora dan fauna. Terdapat banyak spesies flora dan fauna, bahkan hingga ribuan spesies yang hidup di Indonesia. Keanekaragaman ini terjadi karena Indonesia terletak di daerah tropis, sehingga flora dan fauna dapat hidup dengan baik. Serta Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan memiliki wilayah laut yang luas, sehingga memungkinkan untuk hidup berbagai spesies sesuai dengan habitatnya. Namun, berbagai spesies hewan dapat mengalami kepunahan sebagai dampak perburuan hewan-hewan yang langka. Saat ini terdapat berbagai spesies hewan yang populasinya semakin sedikit dan mulai terancam punah. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor. Nah, salah satu faktornya yaitu perburuan hewan secara liar. Perburuan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang semakin meningkat. Kepunahan pada hewan akan terjadi jika perburuan masih terus dilakukan dan akan terjadi berbagai dampak yang berpengaruh terhadap manusia maupun lingkungan. Apa sih dampak perburuan hewan langka? Hewan-hewan langka yang memang sudah hampir punah masih diburu sampai saat ini. Nah, apa dampaknya? Yang pertama, akan terjadi kepunahan berbagai jenis hewan. Yang kedua, keseimbangan ekosistem akan terganggu. Yang ketiga, mengurangi keanekaragaman hayati. Perburuan hewan dilakukan terhadap hewan-hewan yang memiliki banyak manfaat. Jadi orang-orang yang memburu hewan ini, mereka pilih hewannya yang memang banyak sekali manfaatnya. Jadi contoh hewan yang terancam punah akibat perburuan, salah satunya ada di sini beberapa. Pertama, badak. Apalagi badak bercula satu ya, itu benar-benar dilindungi karena banyak sekali yang ingin memburunya. Yang kedua, harimau Sumatera. Yang ketiga, gajah Sumatera. Yang keempat, orangutan. Yang kelima, komodo. Yang keenam, burung cendrawasih. Yang ketujuh, burung jalak Bali. Hewan-hewan yang disebutkan di sini adalah hewan yang hampir punah, yang dimana hewan-hewan ini seringkali diburu oleh manusia. Mari kita bersama-sama membaca cerita berikut. Harimau masuk desa, warga cemas. Mari dibaca bersama-sama dan juga disimak. Beberapa pekan belakangan ini, warga desa Badung hidup dengan kecemasan. Hal ini terjadi karena beberapa kali terlihat beberapa ekor harimau masuk ke area pemukiman warga. Desa Badung memang terletak tidak jauh dari hutan. Harimau-harimau tersebut memang belum mengganggu warga. Mereka hanya berkeliaran, seperti sedang mencari makan.
Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka. Ketika malam tiba, warga pun bergantian melakukan ronda, melakukan penjagaan untuk menjaga harimau-harimau tersebut agar tidak mengganggu. Sesungguhnya apa yang terjadi pada warga itu sudah lebih dahulu dirasakan oleh harimau-harimau penghuni hutan tersebut. Jadi sebelum warga merasakan itu, harimau-harimau itu sudah terlebih dahulu merasakannya. Warga memang sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Tentu saja hal ini mengakibatkan habitat hewan hutan semakin sempit. Hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan terganggu. Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan hewan-hewan kecil itu dirusak. Akibatnya hewan-hewan tersebut mencari makan di tempat lain. Jadi hewan-hewan kecil yang biasanya berada di hutan karena ditebang oleh manusia, jadi makanannya pun berkurang sehingga hewan-hewan kecil tidak bisa lagi berada di hutan yang sudah gundul, yang sudah ditebang manusia. Jadi mereka, hewan-hewan kecil ini, mencari tempat lain untuk mencari makanan. Nah, hewan besar seperti harimau yang memangsa hewan-hewan kecil pun kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Naluri untuk meneruskan kehidupanlah yang membuat harimau-harimau tersebut kemudian mencari makan ke tempat yang lain. Itulah sebabnya harimau pun masuk ke desa Badung. Nah, harusnya harimau-harimau yang memangsa hewan-hewan kecil yang ada di hutan, karena hewan-hewan kecil tadi sudah ke tempat lain mencari makanan, yang harusnya hutan itu menjadi makanan hewan-hewan kecil, hutannya sudah tidak ada lagi karena ditebang oleh manusia. Jadi hewan kecilnya tidak ada di situ, sehingga harimau pun bingung mencari makan kemana, sehingga harimau pun masuk ke desa Badung. Jika demikian, apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga desa Badung, atau justru warga desa Badung yang mengganggu hak hidup harimau di hutan? Manusia dikaruniai Allah Subhanahu wa taala akal, budi pekerti, dan kebijaksanaan. Sudah seharusnya manusialah yang memahami kewajibannya untuk menjaga hak hidup makhluk lain di sekitarnya, termasuk juga harimau. Nah, itu tadi cerita. Dari sini kita bisa melihat apa sih hubungannya hewan-hewan langka dan juga hewan-hewan kecil dan juga lingkungan yang dirusak oleh manusia. Jadi semuanya itu saling berhubungan. Pada akhirnya karena ulah manusia jugalah ekosistem menjadi terganggu, dan dampaknya juga kembali ke manusia itu sendiri. Jadi sudah sewajarnya kita yang diberi Allah Subhanahu wa taala akal, pikiran, kita bisa berpikir, kitalah yang harus bijaksana dalam memahami kewajiban kita seperti apa. Nah, itu saja video pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan salah hilap Bapak mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.